Presiden Prabowo Subianto terlihat emosi dan menyampaikan nada keras di hadapan para menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri. Hal itu dipicu masih banyaknya tindakan melanggar hukum di berbagai sektor yang ironinya justru didukung oleh oknum pejabat. Prabowo pun menegaskan jajarannya agar tak ragu untuk melawan aturan mulai dari perda hingga perpres yang merugikan negara dan rakyat. Peringatan keras kembali disampaikan Presiden Prabowo terhadap oknum-oknum pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal itu disampaikan Presiden di hadapan para menteri, kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri saat memimpin sidang kabinet di Istana Negara Jakarta. Emosi Prabowo dipicu masih banyaknya praktek-praktek ilegal dan melawan hukum yang terjadi di negeri ini yang terbukti merugikan negara dan rakyat. Bahkan ironinya perbuatan melawan hukum tersebut dibackingi oleh oknum pejabat dan aparat penegak hukum yang mengambil keuntungan dari tindakan ilegal tersebut. Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menegur langsung Panglima dan Kapolri untuk menindak anak buahnya yang terlibat dan terbukti melakukan tindakan ilegal dan melawan hukum. Prabowo juga menyentil pejabat negara dan pemerintahan yang cenderung lambat dalam mengambil tindakan karena alasan peraturan. Prabowo menegaskan bahwa semua peraturan mulai dari perda, permen, bahkan perpres dan undang-undang sekalipun yang merugikan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan rakyat sesuai yang diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus segera diubah dan diperbaiki. Ya, saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, sisa anggaran yang bisa kita hematkan cukup besar, dan di sana sini masih juga ada pihak-pihak dari pemerintah kita sendiri yang kurang cepat bergerak. Ya, terlalu banyak menghamba kepada peraturan. Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau peraturan yang tidak menguntungkan bangsa dan rakyat, peraturan itu harus segera kita rubah. Saya ulangi, kalau peraturan apapun, peraturan menteri, apalagi yang di bawah itu, ya, perpres sekalipun, undang-undang sekalipun, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tidak boleh ragu-ragu. Undang-Undang Dasar 1945 jangan jadi mantra. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Dua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Empat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasti diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan
pasal 33 ini kita harus berani kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945. Juli Suharto dan Ketut Madias melaporkan.